juga sebenarnya mau mengajak temennya, keluarganya, tapi mereka tuh bingung bahasnya gimana, ngomongnya gimana. Itu kan bahaya, ini bahaya. Ntar kena hoax lagi, oh ini kan bahan kimia, padahal air juga kimia, H2O. Itu betul. Jevanka, apa kabar ya? Akhirnya hari ini kita berhasil menculik salah satu bumil. Gue tuh waktu awal-awal hamil nggak upload dulu. Oke, jadi lu keep dulu. Karena kan kayak jaga dulu nih, kan, sampai pasti fix baru deh. Itu ke keluarga besar juga sama, gue jaga dulu. Nggak kasih tahu dulu. Nggak kasih tahu. Sampai dulu. Di usia keberapa lu baru kasih tahu ke mereka? 3 bulan. Setelah 3 bulan lu baru ngasih tahu 3 bulan tuh gue baru kasih tahu. Terus yang lucu bokap gue dong. Gimana? Bokap gue tuh masih hybrid kan? Iya. Hybrid maksudnya gimana? Masih nge-vape dan ngerokok. Terus dia udah kayak nazar gitu. Waktu itu dia nganterin gue ke bandara sama laki gue. Aduh, jalan mulu, kapan bikin cucunya? Kata dia. Emang kalau udah punya cucu kenapa? Kalau udah punya cucu, bapak berhenti ngerokok, katanya. Wah, yang bener nih, langsung salaman nih, katanya. Terus abis itu langsung salaman, dia nggak tahu kalau gue udah hamil. Bisa dia lagi bernazar padahal udah hamil. Udah hamil. Wah, bener nih Pak, banget. Bener, salaman ya kita, iya salaman nih saksinya Jeje, iya. Iyalah, nanti kalau misalnya mau gendong cucu, nanti kan bau nempel rokok, baunya. iya. Terus nanti di mobil bau, bau. Jadi udah stop, berhenti. Oke, terus gue cuman diem aja ketawa-ketawa. Dan sekarang bokap lu bener-bener stop. Langsung, ya. Ternyata bokap lu juga aware juga ya bahwa ternyata rokok itu juga salah satu yang mengganggu adalah baunya ya. Karena nyokap gue almarhum sempat kena kanker nasofaring. Salah satu penyebab terbesarnya adalah asap rokok. Sorry, nyokap memang rokok atau karena dia pasif? Pasif. Oh, dari bokap berarti? Dari bokap. Oke. Dari bokap, jadi setakut itu dia dengan asap rokok yang dampaknya bagi yang pasif. Oke, jadi dari itulah dia bokap jadi benar-benar merasa bahwa gue harus ikut tanggung jawab nih kalau sampai gue mau gendong cucu. Betul. Nih ya. Wah, luar biasa nih. Aktivitas nih, ada yang beda nggak sih? Atau misalkan gara-gara gue hamil gue jadi males, nggak pengen kemana-mana atau gimana sih? Puji Tuhan ya, gue tuh hamilnya yang kayak nggak rese gitu loh. Bener-bener yang kayak like normal, kayak nggak mual, nggak males, nggak moody, kayak biasa aja semuanya. Cuman sometimes kayak tiba-tiba capek, misalnya lagi foto capek nih, tidur dulu, udah habis itu udah segar lagi. Ya tadi pun kita sebelum ketemuan lu bilang ya lu lagi foto-foto di sini ya. Iya, cuma sekarang fotonya nggak bisa yang kayak outdoor, panas, keliling-keliling. Udah carinya yang aman-aman aja lah. yang udah konsepnya yang PW aja berarti ya. Betul. Ya udah yang studio, di hotel, di rumah, terus di kafe. Pernah nggak sih ada komplain atau tuntutan dari sponsor bahwa J, lu bikin gini dong, tapi gimana lagi hamil apa segala macam, ada nggak sih kayak gitu-gitu? Nah, ini juga nih lucu sih. Sebenarnya pas gue hamil ini kan otomatis sebenarnya gue nggak bisa nge-vape kan, karena gue menjaga segitunya gitu anugerah dari Tuhan ini, kayak kan. Apalagi ini yang pertama kan. Betul. Anak pertama, cucu pertama lagi. Nah itu. Cucu pertama dari. Anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama semua. Semua pertama semua. Semua pertama. Wah, gokil ya. Semua pertama. Berarti lu udah jadi ratu nih ya. Makanya kalau dibilang ini nanti ini anak nih tahtanya paling tinggi. Paling tinggi nih. Anak ini pertama, pemegang ini. Cucu pertama, ponakan pertama. Wah, seru. Berarti dari bokap pun ini juga cucu pertama? Pertama. Seru ya. Dari suami lu juga cucu pertama? Pertama juga. Wah, gokil sih. Semuanya pertama pokoknya. Saat event vape nanti ini deg-degan juga lo ya. Bakal bingung nih, gue harus mesti standby di rumah sakit atau standby di event ini. Jadi yang Jakarta ini jujur gue langsung ngomong pahit dulu ke para sponsor sama brand. Sampai ke tim Jifnya juga gue bilang kan, nggak lucu kalau gue di event vape terus tiba-tiba gue brojol, kan nggak lucu banget tuh.
Terus kalau ada ibu hamil di event vape juga lucu nggak sih? Iya betul. Lucu kan? Bener. Ntar netizen tuh Jadi pada pada koar nih. Ini gimana sih protokolnya kalau ibu hamil bisa masuk ke tempat event vape? Untungnya mereka ngerti sih. Oke, Mereka lebih kayak support banget ya. iya. Paham banget ya. Bahkan sampai soal kerjaan tuh mereka nggak ada yang kayak nuntut ataupun nanya udah beres atau belum, malah lebih care ke kamu hamilnya gimana, udah berapa bulan. Nggak. Nah, gue penasaran apa sih tips yang lu punya, mungkin ini bisa dibagikan buat teman-teman yang mungkin yang akan merintis di industri vape di bidang jasa, supaya mereka tuh bisa memberikan jasa yang terbaik buat klien, sehingga nantinya tuh mereka bisa punya kerjasama yang panjang, bahkan klien tuh bisa ngerti. Nah, ini sebenarnya agak rumit dari jelasin. ini kalau di persepsi orang beda-beda iya. ya. Cuman kalau di gua begitu lu terima produk, apalagi fee, iya. itu tuh bukan cuman kayak gue dapat produk dan gue dapat uang, gue posting 1 postingan, 2 postingan, that's it, selesai. Nggak cuman kayak gitu, tapi gue maunya kalau dari gue ya, karena mungkin gue penjual ya, gue sales nih, sales marketing. Lu ada jiwa salesnya juga nih ya. Jadi gue maunya kalau sponsor gue itu kerja sama gue mau ada hasil. Gue tanya penjualan lu gimana, lu produk lu gimana. Lu sampai benar-benar tahu, tanya kepada mereka ya. Kendala lu apa, kurang kerja sama kita di awal kurangnya gimana? Kayak gitu. Bener-bener. Karena gimana pun sponsor pasti juga berharap kan adanya traffic kan. Betul. Dari situ kan. Karena gue juga nggak mau dia kasih barang dan keluarin uang itu kayak nggak ada hasil gitu loh. Gue mau mereka juga, gue berkembang, mereka juga berkembang. Oke, kalau kita ngomongin vaping kan ada banyak alat kan. Ada yang disebut open system, ada yang disebut dengan closed system, dan masing-masing kategori pun juga banyak banget kan. Lu lebih apakah lu ada pegangan sendiri nggak kalau gue nge-vape mesti pakai alat ini, atau tergantung lu lagi ada di mana, gimana sih cara lu memilih alat vape? Kalau gue gini, gue paling suka pakai pot system sama pakai freebase. Kenapa gue suka pakai freebase? Karena kadar nikotin sebenarnya lebih rendah. Dari cuma 3 mg, bahkan ada yang 0 mg sebenarnya kalau kita mau ya kan. Ada yang 3, 6, dan kalau misalnya maksudnya lu pakai freebase ke dalam pot gitu? Ke Ayo. Ke Ayo. Ataupun device RDA atau mod. Tapi pot juga gue suka. Dengan Saltnik. Iya, karena menurut gue target gue itu bukan cuma vapers sebenarnya. Nah, ini gue suka. Target gue itu orang di luar vapers. Ini gue suka. Jadi gimana caranya gue mengajak mereka semudah ini loh, sesimpel ini, semurah ini nih. Itu gue bisa ajak mereka dengan pot. Dimas, lu mesti denger. Kita belum janjian, ketika gue syuting sama lu, belum tayang ya, gue udah syuting sama dia. Ternyata yang lu cari-cari ada di dia nih. Gue kemarin syuting sama Dimas, belum tayang ya. Dimas bilang gini, gue nggak ada masalah dengan influencer. Cuman kadang influencer tuh berpikir bahwa cara dia ngomong tuh hanya untuk vapor. Padahal tugasnya seorang influencer itu sebagai gateway ya, sebagai pintu gerbang pertama ya, informasi ya. Dia tuh harus bisa, dia tuh harus bisa ngasih informasi sesimpel mungkin supaya semua orang, nggak peduli lu vapor atau bukan, lu tahu informasi ini. Ya mungkin mereka juga sebenarnya mau mengajak temennya, keluarganya, tapi mereka tuh bingung bahasnya gimana, ngomongnya gimana. Itu kan bahaya, ini bahaya. Ntar kena hoax lagi, oh ini kan bahan kimia, padahal air juga kimia, H2O. Itu dari situ aja tuh nggak bisa langsung kayak gitu. Memang tetap ada resikonya. Pasti ada resikonya. Kan? Tetap ada resikonya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar kita mau menekan resiko itu kan. Betul. Nah, lu pernah nggak ngalamin case di mana lu punya temen cewek ketika dia mulai nge-vape tiba-tiba dia diomongin, pernah ada kejadian gitu nggak? Pernah sih, nggak usah jauh-jauh lah ya, gue aja pribadi nih. Kayak awal-awal pas gue 2015-2014 nge-vape tuh, tante gue ya kan, udah gitu kan aktif-aktif semua di gereja ya kan. Aduh Jessica, kamu nge-vape itu bahaya nggak? Nanti begini begitu ya kan. Gue mau ngelawan, ntar gue kualat ya kan. Gue main musik di gereja. Gara-gara gue di band, nggak boleh main musik di gereja lagi. Itu karena begitu minimnya informasi terhadap vape ya. Orang masih berpikir bahwa ini apa sih gitu. Yes. Makanya gue sih berharap ya, lu sebagai salah satu orang yang memang
jadi public figure ya, itu memang penting banget untuk selalu continuous ngasih tahu informasi bahwa vape itu seperti sebuah alternatif kayak kita lagi minum kopi. Benar. Wah, gue suka kopi tapi gue nggak suka manis, ya lu tinggal beli kopi tanpa gula. Iya. Nah, kalau rokok konvensional lu kan nggak bisa kayak gitu, Bang. Nggak bisa dipisah. Beli rokok tanpa tar nggak bisa kan? Nggak bisa. Udah satu paket. Tapi dengan vape ini lu nggak cuma sekedar memilih rokok tanpa tar, tapi lu juga bisa memilih rokok yang nikotinnya lu bisa atur. Yes, bisa Gua mau 3 sesuai mg, kebutuhan ya kita. sesuai kebutuhan lo gitu kan. Itu yang seru gitu. Benar. Terakhir nih Jevanka, gue pengen kasih lu sedikit tips dong buat cewek-cewek khususnya yang masih ngerokok, tetapi dia tuh pingin nyoba vape tapi masih belum punya keberanian. Gimana nih? Sebenarnya kalau ada kenalan yang mengerti akan vape, lebih baik ke kenalannya karena lebih nyaman kan. Oke. Lebih nyaman kayak lu udah nge-vape ya, gue juga pengen coba nih. Karena kalau tiba-tiba kita suggest mereka untuk ke vape store, malu kadang, ada rasa malu, bingung. Mau beli vape dong, beli apa? Ditanya kita juga nggak ngerti. Iya, itu gue sering banget kalau lagi di vape store ketemu cewek yang kayak gitu. Oke. Aku mau beli liquid tapi yang enak. Favorit saya bingung. Kaji tolong. Gue tanya, ini lu sebelumnya ngerokok ya? Iya. Rokoknya apa? Pakai apa? Device-nya sekarang boleh lihat nggak ini? Sebelumnya pakai liquidnya apa? Gimana pakai liquid ini? Oh enak, cocok. Oh, fruity. Kebanyakan mereka salah di fruity creamy atau enggak kadar nikotin. Betul. Ini aku gatel banget di sini, aku batuk-batuk. Nah itu miskom tuh jadinya buat teman-teman vaporista yang nonton acara ini nih, ada tips dari Jevanka nih. Kalau ada customer datang, tanya dulu kebutuhan dia apa, problem dia seperti apa ya. At least sebelumnya yang dia pernah coba, tanya ini responnya gimana nih. Tanggapan si liquid ini, produk yang dia sudah pakai tuh apa yang masih nggak cocoknya di mana jadi gitu tahu kan. nih acuannya si produk ini. Oke.